Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasta. Sebelumnya saya sudah pernah upload, kalau tidak salah itu 2 kali, tentang bagaimana cara memotong celana panjang menjadi pendek. Tetapi perbedaannya adalah bahwa yang pertama itu adalah berbahan katun murni, yang kedua adalah berbahan katun nilon, dan itu akan sangat lebih mudah pengerjaannya. Di samping itu juga modelnya itu adalah model basic dan model borju, jadi ini memberikan kemungkinan pengerjaan yang lebih mudah. Sedangkan yang akan saya kerjakan saat ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kenapa? Yang pertama, dia modelnya itu adalah model slim reguler, jadi agak meruncing. Yang kedua, bahannya itu adalah katun spandek. Saya menyebutnya ini adalah bahan jin yang lebay. Kemudian juga yang ketiga, lipatannya itu lipatan luar dengan lebar lipatan sekitar 2,5 sampai 3 cm. Ini akan memberikan tantangan tersendiri. Oke bos, langsung saja kita pada pengerjaan ya. Jadi kita ukur dulu celananya. Untuk orang Indonesia umumnya itu adalah panjang celana pendek itu sekitar 50 sampai 55 cm. Tetapi jika yang punya celana itu tinggi badannya sekitar 165, maka panjangnya ini yang ideal adalah 50 cm. Jadi ini pas berada pada lutut. Setelah itu kita persiapkan benangnya ya. Jadi untuk benang jin itu pada umumnya adalah ukuran 20/3 ataupun juga 20/2. Nah, untuk benang ukuran 20/3 nanti pada waktu pengerjaan akan sedikit rumit, dan kebetulan ini benangnya juga 20/3 bos, agak berat nanti jalannya. Nah, sebelum kita jahit celana ini kita balik dulu bos. Nah, disinilah perbedaan teknik cara jahit lipatan luar dan juga lipatan dalam bos ya. Sebelum kita mulai menjahit, kita akan lihat dulu tentang bagaimana efek daripada model slim reguler bila dipotong menjadi pendek. Oke, sekarang kita lihat pada gambar. Nah, untuk bagian bawah ini lebih runcing ya daripada bagian atas, selisih kurang lebih 0,5 cm. Ini nanti akan memberikan efek tersendiri pada waktu dijahit, karena pada waktu dilipat 3 cm ke atas, maka dia akan mencapai tingkatan ke atas itu sekitar 6 cm, dan selisihnya bisa mencapai 1 cm bos. Ada cara untuk mengatasi selisih ini, yaitu dengan cara mengecilkan bagian atas jarak 6 cm dari bawah. Tapi masalahnya kalau ukurannya sudah pas, nanti kalau dikecilkan, jadi di bawah paha persis itu nanti akan kekecilan dan akan sulit dipakai. Sedangkan kalau tidak dikecilkan, nanti akan memberikan efek kerut di bagian atas. Oke bosku, dengan segudang persoalan itu, lalu bagaimana solusinya? Oke bos, sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang bagaimana cara menjahitnya. Jadi cara menjahitnya ini, setelah celana dibalik ya, kemudian kita lipat 0,5 cm, lalu kita lipat lagi sekitar 2,5 cm, jadi totalnya adalah sekitar 3 cm. Nah, cara menjahitnya ini adalah dari samping sisi luar, bukan dari samping sisi dalam ya. Kenapa? Karena ini akan mempermudah cara menjahit, karena lebih tipis daripada sisi dalam. Jadi kalau sisi luar itu hanya sekitar 3 lapis bahan, sedangkan sisi dalam bisa sampai 6 lapis bos. Ini akan mempermudah cara menjahit saja. Sekarang lanjut bos ya, tentang bagaimana cara untuk mengurangi kerutan dan juga gelombang pada jahitan. Caranya adalah yang bagian A ini sedikit kita dorong, sedangkan yang bagian B ini mengimbangi saja, tidak usah kita dorong ataupun kita tarik. Yang penting kita pertahankan alurnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya bos ya, kita lihat secara teliti. Nah, jadi bos, sekali lagi, jika kita menggunakan benang ukuran 20/3, kita
harus sedikit ekstra hati-hati, apalagi jika kita menggunakan mesin kecil bos. Ini akan memberikan efek yang sedikit lebih sulit dah cara menjahitnya daripada yang ukuran 20/2, apalagi jika kita memakai ukuran benang kecil ya, ukuran 40/2 atau 40/3 itu lebih mudah, cuman itu tidak sesuai dengan model jinnya. Jadi jin itu pakai benang besar bukan benang kecil bos. Kalau semisal tidak ada benang besar, nanti suatu saat akan saya bagi tutorial bagaimana cara mengganti benang besar ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penggunaan jarum mesin bos ya. Kita pakai yang ukuran 21 berbahan stainless ya. Oke, kita lanjut, kita perhatikan kembali videonya. Jadi seperti ini triknya ya. Sekali lagi bahwa yang bagian atas ini kita agak dorong dikit saja, kemudian yang bagian lipatan itu kita tahan hanya untuk mengimbangi. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah oke, ini dia hasil jahitan yang pertama bos, jadi masih sedikit bergelombang. Nah sekarang kita sampai pada tahapan bagaimana cara menghilangkan gelombang dan sedikit kerutan ini. Oke, kita ikuti tutorial berikutnya. Jadi caranya itu bos ya, celana yang sudah kita jahit sekali itu kita balik kembali seperti semula. Jadi bagian luar kita kasih di luar ya. Kemudian setelah itu kita jahit di bawah jahitan yang pertama itu sekitar 3 mm lah, 3 mm ya. Kemudian cara jahitnya ini berlawanan arah dari yang pertama. Kalau yang pertama dari kiri ke kanan, maka untuk jahitan yang kedua ini adalah dari kanan ke kiri. Dan sedikit nanti kita dorong, sedikit saja kita dorong pakai perasaan lah. Tujuannya adalah untuk menormalisasi efek gelombang itu tadi bos, agar kembali seperti semula supaya bisa lurus lah. Bagian atas dan bagian bawah ini kita dorong pelan dengan perasaan ya, secara bersamaan agar supaya hasilnya itu nanti bisa sama, bisa seimbang. Nah pada waktu kita pakai di jahitan bagian tengah, bagian dalam itu ya, sisi dalam, kita jahitnya yang pelan-pelan saja bos. Ini adalah daerah yang agak keras ya, jadi biasanya kalau kita ndak hati-hati ini jarum akan mudah patah, akan menghabiskan banyak jarum jahit bos. Dan secara otomatis itu juga akan menambah pengeluaran biaya operasional. Oke bosku, jadi ini dia hasilnya. Saya ucapkan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbagi pada teman ataupun saudara.